Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bisa berjumpa lagi dengan saya di Kramatipa Channel. Oke, pada kesempatan kali ini ditemani suasana hujan, suara-suara hujan yang cukup syahdu teman-teman. Kita akan belajar mengenai skema PLTS DC yang saya miliki ya teman-teman. Ini rangkaian saya seperti ini. Teman-teman mungkin ada usulan, kritik, dan saran, silakan nanti sampaikan di kolom komentar. Teman-teman, inilah skema PLTS yang saya miliki. Saya menggunakan sistem DC teman-teman. Mari kita mulai saja untuk membahas pemasangan atau urutan dari skema ini teman-teman. Oke, langsung saja untuk memudahkan. Pertama dari panel surya teman-teman. Panel surya, alhamdulillah saya menggunakan 3 panel surya yang saya rangkai secara paralel ya teman-teman. Ini positif ketemu positif ya, dijadikan satu. Ini berarti paralel. Ini yang warna merah teman-teman, kesini akan masuk ke MCB. Kemudian negatifnya juga ya digandeng jadi satu, masuk ke MCB DC ya teman-teman. Ini penggambaran MCB DC. Ini di MCB DC itu ada terminalnya positif dan negatif teman-teman, jangan sampai tertukar. Kemudian otomatis yang PV juga jangan sampai tertukar ya teman-teman. Insya Allah teman-teman sudah paham. Kemudian dari MCB DC kita hubungkan ke wattmeter. Nih wattmeter teman-teman, wattmeter sesuai dengan warna kabelnya ya, karena kalau wattmeter tidak ada terminal positif negatif, tetapi warnanya merah berarti positif dan hitam itu kalau di wattmeter itu hitam ya teman-teman, bukan warna hijau. Warna hijau negatif di sini untuk membedakan saja teman-teman. Oke, kita lanjutkan dari wattmeter ini. Nah, output dari wattmeter kita masukkan ke SCC teman-teman, Solar Charge Controller. Kalau saya itu menggunakan SCC biru sejuta umat. Kemudian jangan sampai terbalik teman-teman, diperhatikan di sini ada di paling kiri itu memang untuk solar panel ya, di sini ya ada positif dan negatif. Nah, positif dan negatifnya jangan sampai terbalik teman-teman, perhatikan di sini. Mending kita teliti di sini daripada nanti terjadi kekeliruan atau kesalahan malah berakibat fatal. Kita mesti slow teman-teman biar tidak terjadi kesalahan. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Kemudian yang di sini ini yang tengah itu jalur menuju baterai teman-teman. Di sini ada positif dan ada negatif. Untuk positif kita langsungkan aja ke baterai positif. Ya, ini penggambaran baterainya juga seperti ini teman-teman untuk memudahkan. Aslinya kalau baterai PLTS ya terminalnya tidak seperti ini biasanya. Tetapi kalau menggunakan baterai atau aki biasa berarti ya terminalnya semacam ini. Cuma kanan kirinya diperhatikan saja, ngikuti ngikuti tanda terminalnya. Jangan ngikuti kanan kirinya. Oke. Kemudian yang negatif baterai juga kita hubungkan ke baterai. Ya, kemudian selanjutnya teman-teman dari SCC ini ada output SCC ya untuk DC-nya ini yang di sini saya gunakan untuk penerangan lampu teras teman-teman nih. Untuk penerangan lampu teras. Kenapa diambilkan dari sini teman-teman? Diambilkan dari sini maksud saya adalah biar ini bisa nyala otomatis ketika gelap dan mati otomatis ketika sudah matahari muncul teman-teman. Jadi kita tidak memerlukan sensor seperti foto sel ya, seperti otomatis lampu jalan itu, tapi kita memanfaatkan fasilitas dari solar charge control ini teman-teman. Maaf ya, ini mestinya saja di sini ada USB-nya ya untuk ngecas ya. Ini hanya penggambaran saja ya, maaf teman-teman ya. Ke sini ini ya, ini langsung saya hubungkan ke lampu teras, karena lampu teras misalkan ada beberapa ya, silakan nanti teman-teman sesuaikan di sini ya.
sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan kalau saya untuk lampu terasnya ada 2, jadi ini saya cabang. Ini nanti kabelnya silakan dipasang sesuai kebutuhan. Kemudian ini teman-teman, ini ada lampu kok banyak sekali, ada lampu ruang, ini gimana? Nah ini lampu ruang ini gini teman-teman, lampu ruang itu kan bisa dinyalakan sewaktu-waktu baik siang maupun malam sesuai kebutuhan ya, bisa dinyalakan atau dimatikan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu lampu ini tidak diikutkan dengan lampu teras. Kalau lampu teras itu kan kita otomatis kan gelap nyala terang mati. Nah maksudnya gelap, maksudnya matahari sudah tenggelam ya, sudah maghrib ke sini, berarti kan lampu ini mestinya nyala. Jadi kalau rumah kita tinggalkan udah nyala ini, yang ini teman-teman gitu. Kalau teman-teman mau ngikutkan lampu ruang ini diikutkan ke sini saja, boleh saja, tidak ada masalah. Cuma kalau lampu ini diikutkan ke sini semua, misalkan kita butuh sebuah ruangan di dalam rumah kita malam hari perlu kita matikan, ya bisa juga sih dimatikan. Cuma kalau siang hari kita mau menyalakan lampu yang ini berarti tidak bisa, karena lampu teras kan nyalanya hanya malam hari kalau tidak ada matahari. Oke, paham ya teman-teman. Jadi ini biar ini bisa dinyalakan dan dihidupkan kapanpun tanpa menunggu malam hari. Kalau lampu teras itu khusus malam hari baru akan nyala ya teman-teman. Ini lampunya ada banyak, kemudian ini masing-masing ada saklarnya teman-teman untuk masing-masing ke ruangan. Misalkan ini ruang tamu, kemudian ini ruang tengah, mungkin dapur, mungkin yang lainnya ya. Tapi kalau toilet biasanya tidak diikutkan sini teman-teman. Kalau toilet kan biasanya saklarnya di depan pintu atau di samping pintu toilet. Kalau mau ke toilet kemudian harus menyalakan saklar dulu di dekat dengan panel, ya nanti kerepotan, nanti malah tidak efektif. Tapi kalau mau dibuatkan saklar sendiri di depan ruang silakan teman-teman, tapi untuk saya tidak menggunakan itu. Jadi saklar saya itu terpusat di dekat SCC ya, di dekat SCC. Jadi saya sentralnya di sana, karena kalau saya masangi saklar tiap ruang seperti saklarnya PLN, saya tidak merekomendasikan karena terlalu ribet, terlalu repot, karena di sana sudah ada saklar yang masuk ke tembok yang jalur PLN. Kalau saya harus nambahi jalur lagi berarti nanti sangat merepotkan teman-teman. Oke ya, ini saklar untuk lampu ruangan. Lah kemana ini dihubungkan? Ini sebenarnya dihubungkan langsung ke baterai positif dan negatif teman-teman, bisa langsung dihubungkan. Cuma ada kendalanya. Kendalanya apa? Lampu ini ketika menyala terus dan ternyata suplai baterai itu tidak mencukupi, bisa terjadi bukan overcharge ya, overload atau over discharge ya. Jadi baterai ini terlalu banyak terkuras oleh lampu, karena lampu ini kan tidak ada kontrolnya. Siapa yang mau mematikan ya kan, kalau semuanya harus kita kontrol padahal kadang kita lupa ya kan. Nah nanti repot. Makanya kita pasangi namanya relay di sini yang bekerja sama dengan LVD. LVD apa? Low voltage disconnect. LVD ini kita hubungkan ke baterai langsung, positif dan negatifnya. Kemudian output dari LVD, low voltage disconnect, kita hubungkan ke relay. Jadi relay ini akan aktif ketika tegangan baterai itu masih tinggi atau sesuai aturan yang ada di LVD ini. LVD ini kan bisa diatur teman-teman. Sebentar saya ambilkan barangnya. Nah ini dia teman-teman, ini LVD nya ya, low voltage disconnect. Jadi nanti ini ada V in, ini tegangan masuknya dari baterai langsung ke sini positif dan negatif. Kemudian ke V out keluarnya positif dan negatif ini menuju ke relay. Relay itu bukan pada jalur setrumnya ya teman-teman,
tetapi relay itu nanti yang terhubung kepada elektromagnetiknya ya, elektromagnetiknya yang ada di relaynya. Nah, mengenai relay ini nanti mudah-mudahan kita bisa belajar bersama mengenai relay ya, karena ada relay DC yang bisa relay DC yang biasa digunakan untuk mobil, ada juga relay khusus elektronik juga ada, yang untuk mobil juga ada yang cukup simpel dan harganya murah sekali teman-teman. Kalau relay untuk mobil yang biasa untuk klakson atau maaf untuk lampu itu ada yang murah sekali dan kemampuannya cukup tinggi sampai 30 ampere. Cuma saya tidak membawa barangnya, tidak menyimpan barangnya untuk kali ini. Cuma ada yang seperti itu teman-teman. Nah, maksud saya dari rangkaian ini adalah biar ketika tegangan baterai di sini sudah mendekati atau sampai dengan batas bawah, baterai boleh dikuras atau boleh digunakan, maka LVD ini akan menyetop setrum yang menuju ke relay. Kalau ke relay ini setrumnya di stop, ke relay yang ke kemagnetannya ya teman-teman, bukan setrum utamanya, otomatis relay ini akan memutuskan setrum dari positif baterai yang menuju ke lampu-lampu ini. Dengan demikian lampu ruangan ini akan mati, tapi baterai akan terselamatkan atau tidak terkuras sampai habis. Begitu teman-teman, saya kira cukup bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya. Silakan berikan pertanyaan di kolom komentar, kritik dan saran silakan disampaikan. Oke, sebenarnya ada sedikit tambahan teman-teman untuk rangkaian ini, mestinya ya ada pengaman nih di sini. Di sini mestinya ada fuse teman-teman, fuse atau MCB DC ya, MCB DC lah ya. Di sini mestinya ada fuse. Kemudian untuk lampu teras ini juga mestinya ada fuse untuk pengaman, itu mestinya ada ya teman-teman. Atau di sini pasangi wattmeter teman-teman, bisa juga untuk mengontrol sebenarnya penggunaan listriknya berapa gitu ya teman-teman. Kalau ke sini mau pasang wattmeter ya silakan, tapi saya pikir kalau yang ke sini tidak terlalu penting. Tapi kalau yang ke sini penting teman-teman ya, barangkali itu penting ya silakan dipasang teman-teman. Kemudian kalau ada yang bertanya, lah ini kalau beban saya 220 bagaimana cara masangnya? Nah, kalau bebannya 220 nanti kita bisa memanfaatkan yang di sini nih, keluaran yang ke lampu di sini nanti disalurkan lagi ke saklar untuk inverter. Saya yang di sini nanti keluaran dari relay ini dihubungkan untuk saklar ke inverter, tapi inverter berarti otomatis nyala. Kalau itu kita akan bahas di lain waktu ya mungkin teman-teman, karena sementara saya masih menggunakan PLTS sistem DC. Saya PLTS sistem DC dengan pertimbangan kemampuan dari solar panel dan baterai saya. Solar panel saya baru 320 watt peak, baterainya juga baru 100 Ah. Ini belum bisa untuk membackup kebutuhan listrik 220 rumah saya yang ada beban-beban besar. Sementara saya gunakan untuk lampu-lampu sama ngecas HP ya teman-teman. Tapi sudah cukup menggembirakan ketika satu rumah saya menggunakan PLTS DC. Ketika mati lampu kita tetap tidak terpengaruh, kita tetap aman-aman saja walaupun mungkin belum bisa menggunakan TV. Kedepannya kita bisa mengembangkan ini, walaupun DC tetap kita bisa mengembangkan ada pompa air sistem DC menggunakan setrum DC, ada juga TV dengan DC juga ada. Kemudian kalau kulkas memang sepertinya belum ada teman-teman. Jadi sementara seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan sampaikan di kolom komentar kalau ada hal-hal yang kurang bisa dipahami. Mohon maaf juga durasinya agak panjang teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya, atau silakan simak juga video-video saya yang lain yang ada di channel saya.
mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dari saya cukup untuk kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan yang walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.